Hai, perkenalkan nama saya Teresia Ramina, NIM 2112062028, kelas D12, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas artikel yang saya buat, yaitu tentang memajukan inovasi pembelajaran di era Society 5.0 dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi mendengar kata inovasi. Nah, inovasi yaitu sebuah penemuan baru atau suatu hal yang sama sekali baru yang merupakan hasil ciptaan manusia. Inovasi ini dilakukan untuk tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah. Belum lama ini, Society 5.0 sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa Jepang salah satu negara yang telah mengenal Society 5.0. Nah, dengan datangnya Society 5.0 ini dapat menyelesaikan masalah dan sistem dalam dunia maya dan dunia sosial. Nah, sebelumnya revolusi industri yang pertama ditandai dengan mesin uap. Yang kedua yaitu dengan penerapan konsep produksi massal dan mulai memanfaatkan tenaga listrik. Produksi massal artinya yaitu produksi massal dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Yang ketiga yaitu dengan penggunaan teknologi otomatis dalam kegiatan industri. Nah, di zaman sekarang, iptek sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Bahkan dari iptek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, untuk menghindari risiko yang akan muncul dalam masalah sosial, maka ada beberapa komponen untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Komponen tersebut menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi Society 5.0. Nah, komponen menuju Society 5.0 untuk mewujudkan atau mempersiapkan Society 5.0 dalam bidang pendidikan, anak tidak cukup hanya sebatas memahami atau diberi sebuah teori saja. Hal tersebut belum cukup untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi permasalahan tersebut, melainkan cara berpikir. Nah, cara berpikir ini untuk membiasakan peserta didik dalam beradaptasi ke depannya. Di sini ada beberapa cara berpikir tersebut, diantaranya harus berpikir kritis, konstruktif, dan inovatif. Yang keempat, pengembangan kompetensi guru. Guru merupakan tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Dibuktikan dengan kemampuan akademik berupa sertifikat atau ijazah pendidik. Banyak perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan profesional seorang guru. Tidak semuanya memiliki kemampuan layaknya profesional, melainkan sebatas ijazah. Guru dikatakan kompetisi di bidangnya apabila memiliki kemampuan secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap profesional dan kompetensi keahlian yang dimiliki guru tidak lain pada bidang pembelajaran. Nah, guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran di sekolah yang menentukan keberhasilan peserta didiknya. Selama proses belajar mengajar, guru memiliki banyak peran yang tidak sebatas mentransfer pengetahuan yang dimiliki. Proses pembelajaran yang baik dapat diwujudkan apabila guru dan siswa tidak membatasi diri dalam berkomunikasi selama dalam batasan yang wajar. Nah, hubungan yang akrab antara guru dan siswa menyebabkan siswa tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan permasalahan belajarnya. Kompetensi guru merupakan
kemampuan guru untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan kewajiban pembelajaran, serta profesional dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu penyediaan sarana dan prasarana dan sumber belajar yang sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau pendidikan terkait. Nah, sarana prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Selanjutnya yaitu sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari suatu pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang ingin diraih. Pada dasarnya, sumber belajar ini digunakan dalam pendidikan sebagai suatu komponen yang di dalamnya terdiri dari kumpulan bahan atau situasi yang dapat dibuat dengan sengaja agar siswa dapat belajar dengan individual. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bagaimanapun kondisi yang dihadapi sekarang, siap tidak siap, dunia pendidikan harus mampu menghadapi industri 4.0 dan society 5.0, dan dengan mengembangkan metode pembelajaran pendidikan yang tepat, harapannya generasi muda siap menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi.